Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gilang di YouTube channelnya Gilang AI. Oke teman-teman, di sore kali ini Gilang akan membahas Q&A, question and answer seputar YTB, dan ini diambil dari website resmi. Otomatis ini jawabannya dapat dipertanggungjawabkan. Gilang ambil kemarin dari Twitternya Turkish Scholarship. Jadi kalian kalau mau lihat langsung secara detail bisa langsung mengunjungi Twitter dari Turkish Scholarship, ataupun nanti kalian bisa melihat di video Gilang ini. Nah, di video Gilang kali ini sudah disortir sama Gilang kira-kira apa aja sih pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada teman-teman. Nah, tak lupa Gilang ingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan dukung video ini semoga Gilang tetap mempunyai semangat untuk membuat video-video baru yang informatif, khususnya buat kalian yang pengen dapat beasiswa. Nanti Gilang bagi informasinya di bagian itu, ataupun informasi-informasi lain dan video-video lain Gilang akan share juga di YouTube channelnya Gilang AI. Nah, lanjut saja, langsung kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini ada dari Takit. Dia tanya kayak gini. Do I need to get my recommendation letter to STEMPED? Artinya tuh dia tanya apakah nanti kita akan membutuhkan surat rekomendasi yang berstempel. Gitu kan, kemarin juga ada yang tanya seperti itu. Nah, si Turkish Scholarship bilang kalau misalkan surat rekom cuma butuh contact information, ya kan, seperti email address, telepon number, etc. Khusus PhD itu nanti surat rekomendasinya harus pakai bahasa Inggris, sisanya jadi nggak harus teman-teman, jadi bisa pakai bahasa kita atau bahasa Indonesia. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, nggak wajib untuk dapat stempel. Yang penting nanti ada contact information. At least juga ada tanda tangan lah, kayak gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Rauf. Dia tanya seputar apakah kita bisa mengedit aplikasi setelah submit. Ini submit ini yang dimaksud adalah yang final ya teman-teman, sebelum deadline. Nah, YTB bilang kalau misalkan kita itu nggak bisa membuat perubahan jika sudah masuk tahap evaluasi, kayak gitu, atau udah final submit itu nggak bisa. Jadi sebelum submit yang terakhir setelah kehasilan misi LOI itu kan nanti ada ya, setelah LOI terus nanti milih jurusan LOI terus nanti final submit. Nah, sebelum itu nanti kalian harus bener-bener selesaikan dan cek, daripada nanti kalian hapus lagi kayak gitu. Nah, kalau sudah masuk evaluation stage, nanti kalian nggak bisa diedit lagi. Jadi pastikan sebelum kalian final submit itu sudah beres semua. Nah, yang ketiga pertanyaan dari Fantasi Plastic. Dia tanya kayak gini maksudnya. Apakah nanti di perkuliahan akan diadakan secara face to face atau mungkin bisa online, kayak gitu ya teman-teman, kurang lebih pertanyaannya. Kemudian di Turkish Scholarship menjawab, "Dear Indeed, thank you for your interest in Turkish Scholarship. Face to face training is planned." Jadi nanti memang YTB itu merencanakan face to face, tapi kalau misalkan ada perubahan keadaan yang urgent, nanti bisa diganti online. Kayak yang kemarin, periode kemarin itu untuk tomernya itu online kayak gitu. Tapi ada juga yang masuk secara offline, dicampur kayak gitu, tergantung situasi dan kondisi COVID, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Atif Safi. Dia bertanya kayak gini. Hi, I applied for it, but I haven't got a confirmation email. Is that expired? Jadi dia tanya kalau misalkan dia sudah apply atau sudah daftar akun, tapi akunnya dia itu nggak dapat email konfirmasi. Nah, YTB menyarankan bisa kirim email bantuan atau bertanya atau komplain melalui info@turkishuniversity.gov.id.
Jadi kalau misalkan kalian ada sesuatu yang ada sesuatu yang ditanyakan, lebih pastinya nanti kalian bisa tanya dan email ke info@turkibuswahili.gov.tr dan menyertakan application number. Jadi di pojok atas itu kan ada nomor registrasi kita, nanti sertakan itu. Nah, selanjutnya ini berapa lama sih sebenarnya result atau hasil ini akan diumumkan? Ini pertanyaan dari Jamaluddin Rasoli. Nah, YTB menjawab evaluasi itu dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei dan interview diperkirakan pada bulan Juli. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melihat kalendernya, silakan nanti kalian klik di situ, udah tertulis turkibuswahili.gov.tr/kalender. Jadi kalian bisa lihat itu. Oke, untuk evaluasi untuk interviewnya Juni dan Juli. Mungkin Juli lihat akan diadakan 2 bulan itu. Jadi untuk yang lainnya sudah tertera di situ. Oke, biar kalian bisa dapat acak-acak tanggalnya gitu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Takit lagi nih. I can't choose a program. Anything you can do. Nah, jadi si Takit ini dia tanya, dia tuh nggak bisa milih programnya dia, dan dia menunjukkan screenshot. Nah, tapi screenshot ini dia itu menyertakan screenshot dari HP. Terus kemudian Turkibuswahili Scholarship bilang kalau misalkan apply atau upload dokumen atau mengerjakan dokumen itu lebih baiknya menggunakan komputer atau laptop untuk mempersingkat waktu dan lebih cepat, dan informasinya itu nggak akan berkurang sedikit pun. Kalau misalkan di HP itu kan kadang layar yang gede dari laptop itu kan dikecilkan gitu. Kalau misalkan kita nggak jeli, itu kadang ada informasi yang miss sedikit kayak gitu. Jadi sangat direkomendasikan kalau misalkan kalian punya laptop, boleh pakai laptop untuk mengisi ya, tapi kalau lihat-lihat pakai HP mah ya terserah. Well, next question from Tuhait Sidik. Dia tanya kayak gini, saya nggak punya surname, is it an issue? Jadi dia nggak punya surname atau nama belakang atau nama keluarga itu ya, misalnya. Nah, YTB bilang itu bukan jadi masalah kalau kamu nggak punya surname. Kamu dapat menulis namamu lagi di kolom surname. Jadi kalau misalkan nih orang Indonesia ada yang punya satu kata untuk nama, misalkan namanya itu Mawar saja. Jadi itu kan ada kolomnya ya, kalau buat mengisi nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau misalkan kalian nggak punya nama belakang, kalau hanya satu kayak Mawar tadi, jadi tulis Mawar di depan dan Mawar di belakang, jadi 2. Oke, fix itu ya, selesai. Kemudian pertanyaan dari Abdul Qadir, dia bilang kayak gini. Ini yang paling banyak ditanyakan tentang translate dokumen atau translate. Do we need to translate documents into the Turkish, or we can upload Arabic documents while applying for master? Nah, jadi dia tanya, Abdul Qadir itu tanya, haruskah kita translate dokumen ke Inggris atau Arabic atau mungkin bahasa lain untuk apply master? Nah, jadi dia menjawab, kita bisa menggunakan dokumen original. Jadi dokumen original itu maksudnya dokumen dengan bahasa kita sendiri, tapi khusus untuk yang PhD harus menggunakan Turkish atau English. Gitu, nah, seperti yang di bawah, nah seperti yang tertulis di bawah ini ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari, ini sama. Kalau identify ini juga dia tanya sertifikat. Jadi can I submit certificate of a word not in English? Jadi buat kalau tadi kan berkas-berkas ya, kalau yang ini sertifikat English. Nah, jadi YTB bilang you can upload your certificates from the social activities area. We wish you a nice day. Jadi di sini itu nggak menyiratkan bahwa kita harus mentranslate pakai bahasa Inggris dulu. Jadi kita bisa upload sertifikat kita menggunakan bahasa yang tertera atau yang tertulis di sertifikat tersebut di social activities. Jadi oke, silakan diupload teman-teman ya, nggak perlu ditranslate. Kemudian pertanyaan dari Raul, also will there be exams before the interview phase? Nah, kalau misalkan tahun kemarin itu ada 2 tahun kemarin itu ada exam atau ada ujian sebelum interview. Apakah tahun ini itu ada ujian? Itu yang ditanyakan oleh
Rauf. Nah, si YTB menjawab, in case of a situation related to the exam, candidate will be informed via email. We recommended that candidate check their email addresses frequently. Have a nice day. Jadi YTB bilang untuk informasi berkaitan dengan exam atau ujian, nanti setiap kandidat akan di-email apakah nanti ada atau tidak. Jadi kalian harus tetap pantau email yang kalian daftar buat YTB, nanti akan diinformasikan melalui email tersebut. Nah, pertanyaan dari web apply. Nah, waktu dia isi aplikasinya, univnya ada, tapi jurusannya nggak ada, dan nggak ada pilihannya, nggak ada pilihan yang linear atau yang nyerempet dengan jurusannya dia atau yang degree-nya dia. Nah, YTB bilang kalau misalkan ada seperti itu, misalkan college-nya, kampusnya ada tapi jurusannya nggak ada, silakan kalian buat make a request section di aplikasinya kayak itu. Nah, fullnya seperti ini. If the error continues, you can take a screenshot of the error and contact us from the make request section. We recommended that you use the computer to make your application easier and faster. Jadi kalian harus kalian harus screenshot errornya itu di mana. Kalian harus make request di aplikasi YTB yang kalian pilih di paling bawah kayaknya ada. Nah, di situ nanti kalian sertakan screenshot, terus kalian bilang kalau misalkan aku ada error di bagian sini ataupun kalian nanti bisa request di info@universitas yang tadi yang di atas. Nanti bilang apa namanya kalau misalkan bantuan kemana itu nanti bilang sertakan di kolom komentar ya. Jadi jangan khawatir. Nah, selanjutnya nih tanya dari Sakasim. Jadi dia itu bilang kalau misalkan dia mau apply master tapi dia bingung apakah harus upload sertifikat atau diplomanya tuh di waktu SMP SMA juga atau kayak gimana gitu kan. Jadi untuk yang master, you don't need to write your middle school, but it is important that you fill in education field in order starting from high school gitu. Jadi untuk yang middle school, kalau yang apply master ya S2, jadi itu tuh nggak harus katanya kayak gitu. Jadi langsung bisa dimulai dari SMA, di SMA S1 kayak gitu. Nanti 2 kolom itu yang diisi. Untuk yang master ya teman-teman, kalau yang S1 tetap diisi. Nah, ini nih yang bilang sebutkan tadi, kalau misalkan kalian ada apa-apa, kalau misalkan ada error lah atau jawaban yang kurang enak, karena kan ada yang tanya kepada Aurodi, tanya kepada Gilang atau teman-teman Gilang yang lain yang penerima YTB itu kurang memuaskan, silahkan nanti tanya ke YTB-nya langsung, soalnya fast respon banget. Kalian bisa tanya di Twitter atau nanti bisa melalui email atau di dua kayak gini. Kalau email nanti di info@universitas.gov.tr. Kalau misalkan yang level aplikasi melalui make request di paling bawah sendiri kalau nggak salah ya. Nanti silakan cek di 2 tempat tersebut. Oke, terima kasih yang sudah tanya tentang Q&A, yang sudah perhatikan video tentang Q&A. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan di luar Q&A, silakan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf banget, kemarin Gilang belum bisa jawab untuk jurusan satu persatu karena Gilang tuh masih sibuk dan yang tanya tuh banyak banget. Gilang rekomendasikan kalau misalkan tanya, silakan tanya di kolom komentar, jangan di DM. Kalau di DM nanti yang tahu cuma kamu, jadi yang lain nanti nggak akan tahu. Kalau misalkan aku tanya, kalian tanya di kolom komentar dan kebetulan ada yang sama, nanti biar langsung kayak gitu tujuannya. Jadi bukan apa-apa ya. Silakan tulis pertanyaan jika ada yang bisa bantu mampunya Gilang ya teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di Turki Girls.